Dia adalah seorang permaisuri. Dia hidup dalam kemewah dan kemudian dia harus meninggalkan semuanya di bawah ancaman akan dibunuh. Farah Pahlavi, permaisuri terakhir Irak, memerintah bersama suaminya atas seluruh sebuah kekaisaran. Namun, sebuah revolusi mengubah segalanya. Hari ini dia jauh dari Teheran, hidup dalam pengasingan, ditandai oleh kehilangan, namun dipenuhi harapan. Di manakah dia sekarang? Dan bagaimana penampilannya setelah bertahun-tahun? Kisahnya terdengar seperti naskah film Hollywood, tapi ini nyata. Tetaplah bersama kami, dan jangan lupa berlangganan saluran kami, agar tidak melewatkan kisah-kisah luar biasa dari dunia kekuasaan, monarki, dan takdir. Kisah hidup Farah Pahlavi ibarat roller coaster yang penuh cahaya dan bayangan, dipenuhi liku-liku yang sulit dipercaya. Sekilas, ini tampak seperti dongeng, tapi takdirnya jauh dari klise romantis. Hidupnya terbagi dalam dua dunia, dekade-dekade. Pertama, di jantung Persia, sebagai putri dari keluarga terhormat, namun bukan keluarga kerajaan. Setelahnya, kehidupan dalam pengasingan, ditandai oleh kehilangan, kesepian, dan kerinduan yang tak pernah padam pada tanah air. Farah Diba tidak dilahirkan dalam sebuah dinasti, tidak ada darah kerajaan yang mengalir dalam keluarganya. Tak seorang pun pernah menyangka bahwa namanya suatu hari akan disandingkan dengan seorang kaisar. Namun dia berasal dari keluarga baik-baik. Kakeknya adalah diplomat di Istana Romanov di Sankt Petersburg. Ayahnya, seorang perwira militer Kekaisaran Iran. Setelah kematian ayahnya yang terlalu dini, keluarga mereka kehilangan kemakmuran dari villa luas di utara Teheran. Mereka pindah ke sebuah apartemen sederhana. Namun Iran pada masa itu sangat maju, terutama bagi perempuan. Pendidikan sangat didorong, bahkan untuk anak perempuan. Farah adalah salah satu yang terpilih untuk belajar di Paris dengan beasiswa dari pemerintah. Ia bersekolah di sekolah perempuan Prancis, lalu melanjutkan ke literasi yang terkenal, dan kemudian mendaftar di École Spéciale d'Architecture yang bergengsi. Di luar akademik, ia aktif berolahraga, menjadi kapten tim bola basket, ambisius, disiplin, dan bertekad kuat. Dan kemudian, seolah diarahkan oleh takdir, dua kehidupan bersinggungan. Syah muda dalam perjalanan ke Eropa bertemu dengan mahasiswi berbakat itu. Apa yang dimulai sebagai kunjungan sopan santun akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Bayangkan, pria paling berkuasa di Iran dalam kunjungan kenegaraan ke Paris bertemu dengan seorang mahasiswi arsitektur muda dan ambisius di kedutaan Iran. Namanya Farah Diba. Dia berusia 21 tahun. Dia 2 kali lebih tua dan secara emosional telah terluka oleh 2 pernikahan yang gagal. Istri pertamanya, Putri Fauzia dari Mesir, memang memberinya seorang putri, tetapi pernikahan mereka runtuh karena perbedaan pribadi. Istri keduanya, Ratu Soraya, tidak bisa memiliki anak, sebuah bencana bagi monarki yang dengan putus asa menantikan pewaris laki-laki. Tekanan terhadap Shah sangat besar. Ia membutuhkan istri baru, muda, sehat, subur, namun juga bermartabat, cerdas, dan pantas secara sosial. Dan Farah, dia sangat cocok dengan kriteria itu. Cantik, berpendidikan, berasal dari keluarga baik-baik, hampir terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Apa yang terjadi selanjutnya terasa seperti dari sebuah film. Mahasiswi muda dan sang monarki jatuh cinta cepat, intens, tak terelakkan. Farah kembali ke Teheran. Tak lama kemudian pertunangan mereka diumumkan, dan segera menyusul salah satu pernikahan paling spektakuler dalam dekade itu. Sang pengantin wanita mengenakan gaun rancangan Yves Saint Laurent yang saat itu bekerja di rumah model. Tiaranya, sebuah impian berlian dari Harry Winston, 325 batu permata, hampir 2 kilogram beratnya. Sang mempelai pria tampil dalam seragam militer seremonial. Dan meskipun perbedaan usia mereka jelas terlihat, dunia hanya bertanya satu hal, akankah dia memberinya seorang putri, dan dengan itu menjamin masa depan dinasti? Dan memang, setahun kemudian, Farah melahirkan Reza Pahlavi, pewaris tahta yang dinantikan. Itu adalah sebuah kemenangan. Tak lama kemudian lahirlah 3 anak lagi, Putri Farahnas, Pangeran Ali Reza, dan akhirnya Putri Leila. Dari ruang kuliah ke kursi permaisuri, sebuah pendakian yang terdengar seperti dongeng. Tapi kisah sejati Farah Pahlavi masih jauh dari akhir bahagia. Tak seorang pun menyangka Farah Pahlavi akan menjadi lebih dari sekadar hiasan kerajaan. Seorang wanita cantik di sisi Shah, dengan tugas satu-satunya melahirkan ahli waris istri. Ibu, simbol
namun siapapun yang meremehkannya tidak memperhitungkan kekuatan batinnya. Awalnya dia tetap di latar belakang, mencurahkan dirinya sepenuhnya untuk keluarga, namun setelah kelahiran pewaris tahta, dia mulai melampaui batas perannya. Seperti banyak ratu lainnya, dia tampil dalam pembukaan sekolah, klinik, dan pusat budaya. Tapi Farah tidak ingin hanya mewakili, dia ingin membentuk. Secara politik, dia memang dikecualikan secara resmi, tapi dia tahu persis di mana pengaruhnya dapat bekerja dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, dan perubahan sosial. Dan ya, dia juga tahu kapan harus menetapkan batas yang tegas. Begitulah terjadinya pertarungan kekuasaan terbuka dengan Putri Ashraf, saudara kembar Shah, seorang wanita yang terkenal akan intrik-intriknya. Farah menentangnya dan meyakinkan suaminya untuk membatasi pengaruh sang saudari. Langkah demi langkah, Farah Pahlavi menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di istana. Dia memimpin lebih dari 2 lusin organisasi amal, dan menjadi simbol wanita Iran yang modern, berpendidikan, dan berpikiran terbuka. Gaya khasnya tak salah dikenali, sikapnya tak tergoyahkan. Pesannya, wanita harus tampil di bawah cahaya, bukan tersembunyi dalam bayang-bayang. Media asing segera menjulukinya sebagai Jackie Kennedy dari Timur. Setiap langkahnya, setiap busananya, setiap pernyataannya diperhatikan. Dia mencintai seni, mengoleksi karya agung dari seluruh dunia, dan dengan dukungannya membentuk museum seni kontemporer Teheran, yang kini dianggap sebagai salah satu yang terpenting di Timur Tengah. Seorang permaisuri yang bisa disentuh, dia berkeliling negeri, mengunjungi desa-desa, berbicara dengan para perempuan, tampil di sampul majalah, dan menaklukkan hati rakyat. Karena itulah, dia segera dijuluki permaisuri yang bekerja. Selama 2 dekade, dia menjalani kehidupan penuh kemewahan dan tanggung jawab di sisi seorang pria yang mencintainya dengan 4 anak di sebuah istana. Dan kemudian datanglah momen yang mengubah segalanya. Itu seharusnya menjadi peristiwa abadi. 2500 tahun Kekaisaran Persia dirayakan dengan sebuah pertunjukan yang membuat dunia terkesima. Tamu-tamu negara dari seluruh penjuru dunia, berlian, kaviar, kembang api, tujuannya menampilkan kekuasaan dan kekayaan monarki Iran. Namun sementara champagne mengalir di istana, di luar sana kemarahan memuncak. Rakyat murka atas pemborosan, atas kesombongan, atas pengabaian penderitaan nyata. Kemilau itu, seperti yang segera terlihat, hanyalah fasad semata. Ketidakpuasan tumbuh, dan apa yang dimulai sebagai keluhan berubah menjadi revolusi. Istrinya Farah, anak-anak mereka, dan seluruh keluarga mereka harus melarikan diri. Yang mengikuti adalah kehidupan dalam pengasingan permanen, diburu oleh rezim baru yang telah menjatuhkan hukuman mati atas keluarga kerajaan. Shah yang telah digulingkan meninggal dunia dalam keadaan sakit dan hancur, jauh dari tanah air, dimakamkan di Mesir. Farah dan anak-anaknya menemukan perlindungan di Amerika Serikat. Bagi Farah Pahlavi, sebuah babak baru benar-benar dimulai. Perempuan yang dulu hidup dalam sutra dan emas, di barat menjadi seorang wanita biasa, namun rasa hormat itu tetap ada. Dia masih diundang ke acara-acara kerajaan. Dengan semangat besar dia terus terlibat dalam kegiatan amal, namun takdir belum selesai dengannya. Putri bungsunya, Putri Leila, ditemukan tak bernyawa di sebuah hotel di London, overdosis, dimakamkan di samping sang nenek di Paris. Dan kemudian, pukulan berikutnya, putra bungsunya, Ali Reza, mengakhiri hidupnya sendiri di Boston. Bagaimana seorang ibu bisa bertahan setelah harus menguburkan 2 dari anak-anaknya? Farah kemudian berkata, saya harus kuat untuk Reza dan Farahnas, untuk cucu-cucu saya, dan untuk semua ibu lain di Iran yang mengenal rasa sakit yang sama. Seorang wanita dicap oleh takdir, namun tetap tegak berdiri. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah semua kehilangan, setelah pengasingan dan perpisahan dari masa lalu, Farah Pahlavi memutuskan untuk menceritakan kisah hidupnya sendiri. Dalam memoirnya An Enduring Love, My Life with the Desire, dia mengungkapkan, lebih dari sekadar kenangan, itu adalah surat cinta untuk negerinya, dipenuhi dengan rasa sakit, kebanggaan, dan kerinduan. Buku itu menjadi bestseller internasional. Media Eropa memujinya, dan penulis Iran, Reza Bayegan, menyebutnya penuh belas kasih dan cinta terhadap rakyatnya. Hari ini, Farah Pahlavi berusia 85 tahun. Ia memiliki 3 cucu perempuan dari putranya Reza,
sang putra mahkota, dan istrinya Yasmin. Seorang cucu lainnya berasal dari mendiang putranya, Ali Reza. Sejak kematian suaminya, dia tetap sendiri. Dia tak pernah menikah lagi. Setiap tahun, dia melakukan perjalanan ke Mesir, mengunjungi makamnya, dan mengenangnya dengan cinta yang tak tergoyahkan. Saat ini dia tinggal di sebuah apartemen mewah di Amerika Serikat, namun hatinya masih tetap berada di Iran. Meskipun selama beberapa dekade tak bisa kembali, dia mengikuti setiap perkembangan di tanah airnya dengan mata yang awas. Apa yang dia lihat mengguncangnya. Perempuan yang hak-haknya dirampas, rakyat yang ditekan. Farah berkata, "Saya percaya pada kebebasan perempuan, pada kesetaraan, pada hak untuk bekerja, untuk memimpin, dan setelah perceraian, untuk tetap memegang hak asuh anak-anaknya." Pikirannya tentang tanah kelahirannya mencabik-cabik hatinya. Di masa saya, Iran tidak pernah semiskin ini, tidak pernah setertindas ini, tapi saya percaya cahaya akan mengalahkan kegelapan dan Iran akan bangkit seperti burung Phoenix dari abu. Ia mengenang Hari Perempuan Internasional sebagai penghormatan kepada para perempuan yang hilang, yang terluka, yang dipenjara, para ibu yang berduka, dan semua perempuan Iran yang pemberani, yang terus berjuang. Dalam sebuah unggahan di Instagram, ia menulis, "Saya tidak ragu, perempuan Iran yang gigih dan tak kenal lelah akan mewujudkan impian mereka dan merebut kembali tempat mereka yang bermartabat." Kehidupannya, bagai naskah film Hollywood, seorang gadis muda yang menemukan cinta sejati, seorang ratu di istana, seorang perempuan dalam pengasingan, dan pada akhirnya, semuanya hilang, semuanya, kecuali harapan. Dia berharap bahwa suatu hari, Iran akan merdeka, dan jika dia sendiri tidak sempat melihat hari itu, maka mungkin cucu-cucunya akan. Apakah kamu percaya pada harapan itu? Kalau iya, bagikan pikiranmu, dan jika kamu ingin melihat lebih banyak kisah mengharukan seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.